Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvin Kefil Baits dengan NIM 120140109 dari program studi Teknik Informatika angkatan 2020. Saya di sini izin mempresentasikan dan menjelaskan mengenai model machine learning yang dibuat dari program MBKM, yaitu Bangkit Akademi 2023. Dan saya berasal dari Machine Learning Path. Nah, yang pertama di sini ada prepare dataset, yang mana kita mendownload dataset melalui website Kaggle. Di sini kita melakukan fungsi-fungsi untuk menginstal library Kaggle. Kemudian di sini kita load Kaggle-nya dan kita download Kaggle dataset yang sudah kita siapkan. Ini merupakan dataset yang kita ambil dari public dataset Kaggle, yang mana dari public dataset Kaggle tersebut kita rapikan, kita cleaning gitu untuk mendapatkan dataset yang imbalance. Kemudian di sini kita import library. Ini ada library yang kita pakai, ada Padlib, TensorFlow, Matplotlib, NumPy, Pandas, OS, Random, Glob, Matplotlib, Zipfile. Terus ada library TensorFlow callbacks untuk mendapatkan callbacks release topic. Kemudian di sini kita menggunakan TensorFlow versi 2.9.0 agar kita bisa mendapatkan model dan mentransfer model H5-nya gitu. Kemudian selanjutnya di sini kita cek, kita gunakan library TensorFlow dengan menggunakan import TensorFlow STF, dan kita akan melihat versinya gitu yang sudah kita install sebelumnya. Kemudian di sini ada extract zip file, yang mana ketika kita melakukan download dataset di sini itu akan menghasilkan ini file zip-nya. Nah, dari sini kita lakukan extract zip file untuk mendapatkan isi dari dataset tersebut. Dan di sini ada target extraction-nya atau path-nya. Kemudian di sini kita menggunakan exception handling, ada try except. Kemudian setelah kita ekstrak datasetnya, ekstrak zip file-nya, kita melakukan cek dataset yang sudah kita ekstrak apakah sudah cocok atau belum. Di sini kita menggunakan fungsi-fungsi dari Python. Jadi kita bisa lihat untuk masing-masing kelas ada 300, dan di sini ada kelas yang isinya 141, 191, dan 179. Nah, karena dari dataset tiap kelas ini masing-masing masih imbalance atau tidak rata 300, maka di sini kita menggunakan yang namanya dataset augmentation. Kita di sini menggunakan package dari Python yang namanya augmenter. Di sini fungsi dari augmenter sendiri untuk menjaga overfitting, yang mana dari dataset yang di bawah 300 itu akan melakukan export image baru gitu, yang awalnya dari 141, 179 itu akan rata menjadi 300. Nah, dari dataset yang masih imbalance tersebut kita gunakan yang namanya flip, zoom, crop, resize, dan lain sebagainya agar mendapatkan dataset yang beragam gitu, teman-teman. Nah, di sini kita tidak akan dibentukin 300, kita akan buat 800 gambar untuk masing-masing kelas. Agar apa? Agar mendapatkan akurasi dan validasi akurasi yang cocok gitu, yang mantap, agar bisa sesuai di real world prediction. Nah, di sini kita tinggal run aja. Oh ya, sebelum menggunakan fungsi ini kita harus mengimpor library dari yang udah kita install itu dengan cara import augmenter. Nah, selanjutnya di sini kita cek lagi total datanya apakah sudah sesuai. Di sini ada 7.200, yang mana ketika dibagi, kan kita kan sebelumnya ada 8 kelas. Nah, ketika dibagi 7.200 dibagi 8 itu sama dengan 800 gitu. Jadi udah pas gitu, 800 untuk masing-masing kelas. Nah, setelah kita udah melakukan augmentasi dan udah ngecek nih total data udah pas, yang kita lakukan selanjutnya di sini adalah split dataset ke training dan juga validasi gitu. Nah, kita udah split nih, kita split, terus kita udah cek nih
set size udah pas atau belum. Nah selanjutnya kita plot gitu. Ini plot ini menggunakan library matplotlib untuk mengecek grafis yang di tiap-tiap fase kelas gitu, apakah udah selesai atau belum. Ini bisa kita lihat dari masing-masing kelas. Ini gambarnya seperti ini, ada minin keratosis, melanoma, actinic keratosis, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita di sini melakukan set parameter, dimana di sini ada image size sebesar 150 kali 150, dan image shape-nya itu kita inisiasikan sebagai image size plus 3. Nah, parameter 3 ini diartikan sebagai RGB, yang mana gambar RGB itu berwarna. Kemudian di sini kita buat arsitektur dari model machine learning-nya. Nah, di sini kita membuat arsitektur dengan transforming yang namanya itu EfficientNet B1. Nah, di sini kita import library-nya, kemudian kita inisiasikan transforming-nya. Kita buat model-model arsitektur, dan di sini kita menambahkan batch normalization dengan parameter dalamnya ada axis, momentum, dan epsilon. Kemudian di sini kita tambahkan layer dense-nya sebesar 128, dan dalamnya itu kita tambahkan regularizer. Untuk apa? Untuk menghindari overfit dan untuk mendapatkan akurasi dan validasi akurasi yang tinggi gitu. Dan di sini kita menggunakan activation ReLU. Selanjutnya kita di sini tambahkan dropout. Nah, ini juga fungsi juga sama untuk menjaga overfit, dan kita menggunakan parameter dropout sebesar 0,3 gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya layer dense. Nah, untuk parameter 9 karena kita mempunyai 9 kelas. Dan kita menggunakan activation softmax. Selanjutnya di sini ada yang namanya model.compile. Kita di sini untuk menentukan loss kita pakai apa, optimizer kita pakai apa, dan kita akan memunculkan matriksnya itu akurasi gitu. Nah, karena kita mempunyai 9 kelas, maka loss kita menggunakan sparse categorical cross entropy, dimana itu untuk banyak kelas ya, bentuk banyak kategori. Selanjutnya di sini kita menggunakan optimizer, yaitu ada max dengan learning rate sebesar 0,001. Jadi selanjutnya kita di sini menginisiasikan callbacks. Yang pertama di sini ada early stopping. Nah, early stopping ini ketika akurasi sudah menyentuh maksimum, namun ketika pelatihan selanjutnya itu akan menurun, itu bakal berhenti secara tiba-tiba gitu, karena kita udah set early stopping ini. Nah, selanjutnya di sini ada callback selanjutnya, callback yang kedua. Di sini kita inisiasikan fungsi callbacks, kelas callbacks, yang mana ketika akurasi yang menyentuh di atas 92%, maka pelatihan ini akan berhenti gitu. Nah, yang awal kita set 30 epochs atau 30 pelatihan. Nah, ini cuma sampai 19 kenapa? Karena dia udah menyentuh 92% gitu validasi akurasinya. Nih kita set di sini untuk validasi akurasinya apabila lebih dari 92%, maka dia akan berhenti gitu. Nah, selanjutnya di sini kita epochnya pelatihannya sebesar 30. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pelatihan dengan menginisiasikan fungsi model.fit gitu, dengan parameter-parameter di dalamnya. Ada trend-ds, validation data, terus ada validation step-nya, dan kita di sini ada inisiasi callback gitu. Selanjutnya di sini kita melakukan save model.h5 agar apa? Agar pelatihan yang kita lakukan ini tidak hilang gitu. Nah, kemudian model H5 ini juga dipakai untuk mengevaluate dan juga untuk ngeload dan tes model gitu teman-teman. Selanjutnya di sini kita lihat, kita plot grafik dari training dan juga validation yang udah kita lakukan gitu. Nah, di sini kita lihat grafiknya, dia dari yang pelatihan pertama sampai pelatihan paling terakhir nih, dia grafiknya naik terus, yang menandakan bahwasanya arsitektur yang kita buat itu benar-benar berlatih dengan baik, dia naik. Nah, kemudian di sini ada yang namanya training versus validation loss, yang mana ketika pelatihan pertama itu lossnya tinggi. Nah, ketika sampai akhir nih dia bakal turun gitu, yang menandakan bahwasanya pelatihan kita
yang arsitektur yang kita buat ini udah benar gitu, udah bagus. Selanjutnya kita melakukan evaluasi model. Nah, evaluasi model ini buat apakah model yang kita buat itu sesuai dengan real world prediction atau bukan gitu. Nah, model evaluasi ini kita parameterin tes DS, yang mana tes DS ini dataset yang udah kita pisahin yang nggak kita pakai di training sama validation gitu. Ibaratnya tes DS ini foto-foto yang sesuai namun tidak kita pakai di training gitu, data training. Kemudian di sini kita load test model, kita lihat dulu kelasnya udah sesuai atau belum. Kemudian di sini kita gunakan yang namanya load model untuk melihat model summary-nya gitu. Kita load model. Nih, kenapa model summary dari ini tuh panjang banget? Karena kita menggunakan transfer learning yang namanya efisien B1 gitu. Ibaratnya model ini lebih kompleks untuk mendapatkan layer-layer dan fitur-fitur extraction yang cocok gitu. Bawah. Nah, selanjutnya kita model evaluate. Kita dapetin dari 11 gambar, kita dapat lossnya sebesar 0,5 dan akurasinya sebesar 0,87. Selanjutnya kita tes klasifikasi model yang kita udah buat dengan menguploadkan gambar, salah satu gambar yang sesuai dengan kelas kita gitu. Misalkan kita di sini mengupload gambar melanoma gitu, yang kita udah upload, dan di sini akan memunculkan akurasinya gitu. Dan ini bisa dilihat, ini akurasi untuk masing-masing kelas. Nah, ini itu berurutan gitu, berurutan yang awalnya yang udah kita inisiasikan di atas gitu. Nih, ada keratosis, basal, bla bla bla, benign, dermato, dan lain sebagainya gitu, teman-teman. Nah, di sini sesuai, dia tuh berurut. Karena gambar melanoma yang udah kita upload ini dia tuh bakal munculin akurasinya gitu. Untuk melanoma sendiri mempunyai sebesar akurasi yaitu 87% gitu. Yang mana 87% ini diambil dari sini. 0,8744674 gitu. Dan ini untuk akurasi dari kelas-kelas lain gitu. Apakah cocok atau enggak? Dan karena gambar yang udah kita masukkan lebih cocok ke melanoma, maka yang dimunculkan yang paling tinggi itu hanya melanoma gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lakukan yang namanya deploy ke template model. Nah, ini model template yang udah kita buat gitu. Mungkin itu saja final model dari machine learning kami. Saya tutup, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.